Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan persahabatan bagi sesama saudara di dalam Tuhan. Sahabatku, seperti biasanya sebelum memulai satu teduh, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang begitu panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia, kembali kami datang di hadapan-Mu dalam kerendahan hati untuk menerima pengajaran-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus, dan jadikanlah kami sebagai saksi-saksi yang memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kita menjalani kehidupan di bumi ini hanya sekali saja untuk kemudian akan melanjutkan kehidupan kita di tempat kekal. Oleh karena itu, kita harus menjalani kehidupan yang luar biasa di bumi ini, bukan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan tidak memberikan dampak apapun. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani tentang kehidupan luar biasa dari seorang tokoh besar di Perjanjian Lama, yaitu Musa. Mari kita mulai dengan membaca Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Musa dilahirkan sewaktu bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Firaun di zaman itu memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Israel agar bangsa itu tidak bertambah besar dan akhirnya akan melawan bangsa Mesir. Orang tua Musa memilih untuk melawan perintah Firaun dan tidak membunuh Musa ketika Musa dilahirkan. Setiap manusia terlahir tanpa bisa memilih kapan waktunya ia dilahirkan, di mana ia dilahirkan, dan siapa kedua orang tuanya. Semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa sebuah kelahiran berarti bahwa Tuhan telah memilih kita untuk dilahirkan. Tuhan mengizinkan kita hidup karena Tuhan memiliki rencana melalui kehidupan kita. Sama halnya dengan Tuhan mengizinkan Musa hidup karena Tuhan akan memakai dia sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Sewaktu masih kecil, orang tua yang memilih untuk anak-anak. Tetapi saat seorang anak menjadi orang dewasa, dia bisa memilih sendiri berdasarkan hati nurani dan pertimbangan logikanya. Dan pilihan-pilihan yang dibuat sudah pasti akan mempengaruhi masa depan yang akan dijalaninya. Musa adalah seorang yang diangkat anak oleh putri Firaun. Dengan kata lain, Musa diadopsi menjadi seorang pangeran di istana Raja Mesir. Tentunya ini adalah sebuah kehidupan yang dimimpikan oleh semua orang, karena menjadi seorang pangeran pasti memiliki harta, kekuasaan, dan fasilitas-fasilitas yang terbaik. Musa bisa saja memilih untuk tetap menjadi seorang pangeran di istana Raja Mesir. Akan tetapi, jikalau ia memilih hal itu, maka namanya tidak akan tercantum dalam Alkitab dan tidak dibicarakan orang-orang ribuan tahun kemudian. Tetapi karena Musa memilih untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan identitas sewaktu ia dilahirkan, yaitu sebagai seorang bangsa Yahudi, maka Tuhan bisa memakai dia untuk menjadi seorang pemimpin yang besar bagi bangsa Israel.
Mari kita lanjutkan ayat berikutnya, Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Setelah memilih identitasnya untuk menjadi seorang bangsa Yahudi dan bukan seorang pangeran di istana Raja Mesir, Musa melanjutkan pilihannya dengan memilih menderita untuk sementara waktu, tetapi akan menerima upah yang setimpal di masa depan. Seperti pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jika kita ingin mengalami kesuksesan dan hidup yang luar biasa di masa depan, maka kita harus tahan menderita saat ini. Jikalau saat ini kita mau bersenang-senang saja dan tidak mau menderita, maka di masa depan kita akan menderita. Contohnya saja, apabila kita tidak menahan diri kita dan menghabiskan seluruh pendapatan kita saat ini tanpa menabungnya atau menginvestasikannya, maka di masa depan kita akan mengalami kesulitan keuangan. Mari kita lanjutkan membaca apa yang dilakukan oleh Musa dalam Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Mengalami kesuksesan dan hidup yang luar biasa di masa depan hanya dimungkinkan apabila kita memilih nilai-nilai Tuhan dibandingkan nilai-nilai dunia. Segala sesuatu yang berasal dari dunia ini akan kita tinggalkan saat kita mati nanti. Tetapi nilai-nilai Tuhan akan kita bawa sampai kekekalan. Kita hidup di dunia ini hanya untuk waktu yang singkat. Katakanlah sekitar 100 tahun. Sebaliknya, waktu kita di kekekalan akan selama-lamanya. Jadi, pertimbangkanlah pilihan-pilihan kita dengan bijaksana. Mari kita baca ayat yang terakhir mengenai pilihan Musa. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kehidupan di dunia ini tidaklah mudah. Kita akan menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang besar. Tetapi seperti halnya Musa memilih untuk menjalani kehidupannya dengan iman, bukan ketakutan, demikian juga kita harus memilih untuk menjalani kehidupan kita dengan iman, bukan ketakutan. Ketakutan akan melumpuhkan kita dan menghalangi potensi kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita sudah belajar dari Musa bahwa untuk menjadi seorang yang luar biasa dan menjalani kehidupan yang luar biasa, kita harus membuat pilihan-pilihan yang benar di dalam hidup kita. Dan pilihan-pilihan itu mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, menolak identitas palsu yang diberikan oleh orang lain. Jadilah diri kita sendiri sebagaimana Tuhan telah menciptakan kita. Memilih penderitaan saat ini dibandingkan penderitaan di masa depan. Yang ketiga, memilih nilai-nilai Tuhan bukan nilai-nilai dunia. Dan yang keempat, memilih untuk hidup berdasarkan iman, bukan ketakutan. Keempat hal itu dilakukan Musa dan dia menjadi seorang pemimpin besar bangsa Israel yang masih dibicarakan ribuan tahun setelah kematiannya. Musa memberikan dampak bagi bangsa Israel dengan pilihan-pilihannya yang bijaksana. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini.
Setiap hari yang kami jalani bersamamu adalah petualang yang indah di dalam iman. Setiap hari kami menemukan kasih dan kebaikan-Mu yang menjaga dan memelihara hidup kami. Berikanlah kami hati yang bijaksana dan keberanian seperti Musa, sehingga kami bisa membuat pilihan-pilihan yang bijaksana dalam hidup kami saat ini. Berkatilah kami sehingga kami memiliki kehidupan yang luar biasa di masa depan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.